cepat selesai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita seharusnya mampu menggunakannya dengan cara yang sebaik-baiknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak bacaan salawat kita diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas kita setiap harinya. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita jadwalkan, bahwasanya pagi ini kita akan membahas tentang salah satu hadis yang ada di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang kelima. Hadis kelima ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah kita bacakan. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita lihat dari terjemah hadis ini, diriwayatkan dari ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Ibu Abdullah dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangkan atau berbuat hal-hal yang baru di dalam agama atau di dalam syariat ini, padahal itu bukan merupakan bagian dari syariat ini, maka amalan itu tertolak. Kalau kita lihat secara zahirnya, hadis ini sangat penting kita bahas, ya, mengingat hadis ini merupakan salah satu senjata atau benteng yang menjadikan agama ini terpelihara dari sesuatu yang datang dari luar. Dengan kata lain, bukan bagian dari syariat agama Islam. Kalaupun kita lihat dari riwayat hadis ini, yang meriwayatkannya adalah Ummul Mukminin, ya. Ummul Mukminin adalah ibu kita semua, ibu orang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Jadi secara legal memang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah ibunya umat muslimin. Nah, kalau kita lihat juga tentang lembaran sejarah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah, istrinya Rasulullah, anaknya Abu Bakar. Bahkan belakangan ini ada lagu-lagu yang populer yang bercerita tentang Aisyah ini. Ini untuk menggambarkan bahwasanya beliau adalah wanita yang mulia, wanita yang mesti kita hormati, tidak seperti pihak tertentu yang memang menjelek-jelekkan, melaknat dan lain sebagainya. Padahal itu merupakan minal aqarib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, merupakan, ya, senjata bagi umat Islam untuk membentengi agamanya dari sesuatu yang masuk yang tidak bagian dari agama.
Sehingga dengan demikian terjaga kemurnian agama tersebut. Itu yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, bahwasanya hadis ini menunjukkan salah satu syarat amal atau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan syarat ini, amal itu makbul. Tapi kalau tidak sesuai dengan ini, maka tentunya sama sekali benar-benar ditolak. Oleh sebab itulah, kalau di dalam kitab hadis Arba'in, hadis yang pertama sekali bercerita tentang innamal a'malu binniyat, itu merupakan bagian dari unsur pertama diterimanya amal, dan dia merupakan bagian yang batini dalam hati, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal yang tidak dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya juga ditolak, amalnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua syaratnya itu adalah ini, yaitu mengikut apa yang telah diajarkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syariat agama ini pedomannya itu adalah ittiba. Ittiba. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Mengikut selama ada dalil. Selama itu disyariatkan, maka itu ketika kita laksanakan, itulah yang akan diterima. Tapi bagi orang-orang yang melakukannya tidak mengikut seperti apa yang dicontohkan, maka tentunya yang dilakukannya menjadi percuma, karena memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis ini dan secara teksnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu fi amrina, di dalam agama kami ini, di dalam syariat ini, berarti cakupan makna yang diinginkan dalam hadis ini di dalam syariat, di dalam amal ibadah, bukan dalam hal-hal yang sifatnya keduniawian, sifatnya adalah dalam syariat, dalam ajaran agama. Makanya disebutkan berikutnya itu ma laisa minhu, yang bukan bagian dari syariat itu bahwa raddun. Maka kalau bukan bagian dari syariat, maka benar-benar ditolak. Nah, dengan demikian untuk memahami mana yang benar diterima dan mana yang ditolak itu, mana yang bid'ah. Istilah bid'ah ini muncul dari kata-kata seperti ini. Mana yang bid'ah, mana yang diterima, itu tentunya tidak serampangan ketika seseorang itu dalam menghukuminya. Tentunya ada unsur-unsur, ada patokan-patokan. Terutama kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang itu. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa menerapkan ketika menemukan sebuah amal yang dilakukan oleh seseorang, apakah itu sesuai dengan sunnah, apakah itu sudah termasuk bid'ah. Maka memahami definisi dari bid'ah itu merupakan sesuatu yang harus kita pahami secara benar. Karena memang banyak berkembang di masyarakat, ada istilah segala sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW adalah bid'ah. Padahal kalau ini yang dipakai, berarti banyak sekali hal-hal yang memang dilakukan oleh umat Islam saat ini yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu berarti bid'ah. Apakah memang benar demikian? Tentunya kita tidak memahami demikian kalau kita tidak memahami definisi daripada bid'ah itu secara sempurna dan secara benar. Banyak para ulama yang memberikan definisi tentang bid'ah ini. Namun definisi-definisi itu berlebih dan kurang. Kita hanya mengambil satu definisi yang
dianggap jami' dan mani, yang dianggap sudah mengumumkan, tapi tidak ikut makan bersama mereka. Rasul hanya melihat. Kenapa? Karena memang di pikiran Rasul ketika itu adalah binatang ini binatang yang hanya ada di wilayah padang pasir, dan bisa jadi kemungkinan juga Rasulullah SAW belum tentu menyukainya. Tapi ketika dia tidak melarang para sahabat memakannya, itu menunjukkan bahwasanya dia membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, meskipun beliau sendiri tidak melakukannya. Ya. Dalil ada, tapi contohnya tidak ada. Maka segala sesuatu yang ada dalil meskipun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Kemudian yang berikutnya, contoh tidak pernah ada, dalilnya juga masih samar-samar. Tapi ada dalilnya masih samar. Kenapa kita sebut dengan istilah samar ini? Karena dalil yang tegas menyatakan sesuatu itu tidak ada, tapi bisa dianalogikan, bisa dikiaskan, itu kita maksud dengan dalil yang masih samar-samar ini. Kalau yang tegas, Al-Quran ada menyatakan langsung, atau hadis ada bercerita tentang itu secara langsung. Tapi ini tidak. Contoh tak ada, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalilnya juga masih samar-samar. Apa itu contohnya misalnya? Kalau kita bercerita tentang masalah zakat, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan membayar zakat itu dengan beras, sebagaimana yang dilakukan oleh kita di sini. Tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW mengeluarkan zakat dengan beras. Lalu kalau kita katakan yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah bid'ah, maka bayar zakat dengan beras ini adalah bid'ah. Apakah demikian? Tentu tidak. Kenapa? Karena walaupun Rasulullah SAW untuk zakat biji-bijian hanya menyebutkan ada 4 jenis, hintah, syair, zabib, at-tamar, cuma 4 ini saja. Selain itu tidak disebutkan. Tetapi melihat illat atau sebab yang sama ini di 4 jenis biji-bijian atau buah-buahan ini, ada pada biji-bijian yang lain atau buah-buahan yang lain, ada kesamaan illatnya, ada kesamaan unsur pokoknya, maka dikiaskanlah, dianalogikanlah kepada 4 jenis ini. Maka para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, selama bendanya bisa ditakar, selama bisa disimpan lama dan bisa juga bagian dari makanan pokok, maka kalau ada 3 unsur ini, terutama makan pokok katanya, maka itu bisa dikiaskan dengan 4 jenis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi kalau demikian halnya, karena ada unsur kesamaan, maka umat Islam di Indonesia mengeluarkan zakatnya dengan mengeluarkan beras, maka itu merupakan sesuatu yang bukan bid'ah, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak hal-hal yang harus memang kita pahami, tidak hanya sebatas memahami segala yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Bukan memahami bid'ah secara demikian. Karena definisi daripada bid'ah itu bukan seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita ambil juga contoh apa yang dilakukan oleh Bilal, sahabat Rasulullah SAW ketika dipanggil oleh Rasulullah, sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah, kata Rasulullah SAW. Aku mendengar gesekan sendalmu di surga. Aku mendengarnya. Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Maka ketika Bilal menjawab,
ya, setiap selesai berwudu aku melakukan sholat 2 rakaat. Jadi setiap selesai berwudu Bilal melakukan sholat 2 rakaat. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Tidak pernah. Bahkan Rasulullah tahunya pertama sekali ini dari Bilal. Meskipun nanti ada catatan bahwasanya itu masih dalam masa turunnya wahyu. Tapi yang jelas, kalaulah Bilal ini memahami tidak boleh membuat sesuatu yang baru, tentu dia tidak akan melakukannya. Masih banyak contoh-contoh lain ya, yang memang sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW terjadinya di masa-masa kita sekarang. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil iktibar bahwasanya selama sesuatu itu bukan mukhtara'ah, sesuatu yang bukan mukhtara'ah. Maksud yang bukan mukhtara'ah ini adalah yang ada dalilnya. Tapi kalau yang mukhtara'ah yang tidak ada dalilnya. Selama ada dalilnya, meskipun dalilnya itu adalah dalil yang sifatnya zonni, masih samar-samar, tapi bisa tercakup dalam kandungan Al-Quran maupun hadis, maka semuanya itu belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berbau bid'ah. Jadi kalau ini yang kita pahami, ya, definisi secara istilahi yang kita pahami dan kita terapkan kepada hal-hal baru yang terjadi di masa kita sekarang ini, tentunya kita sangat berhati-hati ketika mengatakan ini bid'ah dan sebagainya. Ya, karena banyak sekali umat di kalangan kita saat ini yang mudah sekali menghukumkan sesuatu itu bid'ah, padahal belum tentu sebagai sesuatu yang bid'ah. Terkadang disebutkan maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, dan lain sebagainya. Tahlilan bid'ah, wirid yasin bid'ah, dan lain sebagainya. Selama masih ada dalilnya, kita tidak bisa sembarang menghukumkan sesuatu itu sebagai bid'ah. Meskipun kalau kita cari-cari tadi memang dalilnya yang pasti, yang qat'i langsung secara tegas menyatakan masalah itu adalah bid'ah. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati, ya, benar-benar memahami arti bid'ah yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan juga, istilah bid'ah yang diharamkan ini, terutama kalau kita ambil dari hadis yang lain, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesuatu yang baru adalah yang paling buruk di dalam syariat agama ini, kalau bagian dari dalam syariat, dan itu merupakan bid'ah, dan bid'ah itu dhalalah, sesat, dan sesat itu masuk neraka. Jadi kalau hadis yang ini, ya, tidak ada ikhtilaf sebenarnya untuk menyatakan bid'ah itu adalah dhalalah dan sesat. Semua bid'ah pasti sesat, pasti dhalalah. Cuma yang harus kita samakan persepsi kita kembali adalah definisi yang tadi. Karena masih banyak istilah bid'ah yang terkadang bercampur antara yang istilahi dengan yang lughawi secara bahasa. Karena secara bahasa sesuatu yang tidak ada contohnya, sesuatu yang baru itu adalah bid'ah secara bahasa. Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab menyebutkan ada bid'ah hasanah ketika beliau mengumpulkan para sahabat sholat tarawih dalam satu imam. Dia mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Lalu kalau demikian halnya, apa yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab ketika itu? Tentunya ini adalah makna bid'ah yang bukan dalam makna istilahi itu. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Yang beliau mengatakan ini adalah sesuatu inovasi yang baik. Karena memang ya, kalau kita lihat sejarahnya pun sholat tarawih itu sebenarnya
Ada asalnya, karena ketika malam pertama Rasulullah ke masjid, sholat, sedikit yang ikut. Malam kedua mulai semakin banyak. Malam ketiga mulai semakin banyak. Akhirnya karena khawatir, takut dianggap wajib, takut memberatkan umatnya, maka Rasulullah SAW malam berikutnya tidak hadir ke masjid lagi untuk melakukan sholat seperti itu. Jadi berikutnya pada masa Umar melihat para sahabat melakukannya terpencar-pencar, dia berpikir lebih baik disatukan sehingga menjadi rapi dan lebih indah dan lebih semangat para sahabat dalam melakukannya. Nah, dengan demikian maka kita harus bisa membedakan tadi mana yang bid'ah secara istilahi, secara syar'i yang memang semuanya itu pasti adalah sesat, pasti adalah dhalalah, yang mana yang memang secara lughawi saja. Makanya kalau Imam Syafi'i menyebutkan ma wafaqa asy-syari'ah, ma wafaqa as-sunnah fa huwa bid'atul huda kan. Kalau yang sesuai dengan syariat, maksudnya apa? Ada dalilnya, ada landasan hukumnya, sesuai, maka itu huda, merupakan petunjuk, merupakan sesuatu yang baik. Tapi kalau ma wafaqat asy-syari'ah atau as-sunnah, inilah dilalah yang inilah bid'ah yang dilalah itu. Dalalah, bid'ah yang sesat itu. Kalau memang bertolak belakang, bertentangan dengan syariat. Jadi sebenarnya niat seseorang itu ketika melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan, terkadang meskipun niatnya itu niat baik, tapi kalau sudah dilakukan tidak dengan sesuai dengan syariat, maka itu salah. Itu bisa juga termasuk dalam bagian daripada bid'ah. Niat kita baik melakukan sholat sunnah, karena sholat sunnah hukumnya ya sunnah, baik dilakukan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan kurang sempurna. Tapi kalau dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, itu tidak ada gunanya. Dilakukan di waktu yang terlarang dan tanpa sebab. Karena ada juga sholat sunnah, meskipun dilakukan di waktu terlarang, tapi kalau ada sebabnya itu masih bisa. Seperti sholat tahiyatul masjid misalnya. Ketika kita masuk ke dalam sebuah masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat, karena sebabnya masuk masjid, itu tidak larang. Tapi kalau kita melakukan sholat hajat misalnya, setelah kita melakukan sholat asar misalnya, itu tidak ada. Itu jelas-jelas di luar yang dikehendaki. Atau bahkan memang sesuatu yang memang tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW, kita buat-buat sama sekali dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang jelas-jelas bid'ah yang terlarang itu. Jadi dengan demikian kita bisa membedakan mana yang bid'ah itu, mana yang bukan, berdasarkan beberapa kriteria yang kita sebutkan tadi, berdasarkan definisi yang benar daripada bid'ah yang dhalalah itu. Kemudian juga yang harus kita lihat nih, tidak semua yang dilakukan oleh seseorang itu, meskipun pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, itu bagian dari bid'ah. Tapi juga sebaliknya bisa juga. Kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, man amala amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amal, sebuah ibadah, sebuah perbuatan, meskipun dulunya ada, tapi bukan bagian daripada syariat, tetap saja ditolak. Tetap saja ditolak. Apalagi sesuatu itu yang memang baru, sesuatu yang baru yang tak pernah dilakukan.
tetap saja itu ditolak. Oleh sebab itu kalau memang kita lihat ya, sini saya bacakan mungkin lebih baik ya. Anna man amala amalan salihan walau kana asluhu masyru'an walakin amaluhu ala ghairi zalikal wajhi alladhi umira bihi fa innahu yakunu mardudan binaan riwayah at-taniyah, riwayah dan Muslim tadi. Jadi siapa yang melakukan amal soleh walaupun asli secara syariah ada dalilnya, tapi amalnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan, maka ini juga ditolak. Ya. Ini juga ditolak sebagaimana yang kita contohkan tadi, salat sunnah di luar waktunya. Salatnya itu masyru', ada dalilnya, salat sunnah. Ya. Tapi tidak dilakukan sebagaimana yang diperintahkan, tidak dilakukan sesuai dengan waktunya, maka itu juga bagian dari sesuatu yang bisa tertolak. Oleh sebab itu, ya, maka ketika kita memahami hadis ini, ya, bahwasanya tidak selamanya sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang bid'ah. Ya. Kita hanya fokus kepada dalil. Apakah ada dalil atau tidak? Selama ada dalil, ya, meskipun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu bukan merupakan dari sesuatu yang kita sebutkan dengan bid'ah ad-dhalalah tadi. Saya rasa mungkin ini penjelasan singkat karena hadisnya pun juga singkat, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran bagi kita bahwasanya tidak mudah mengatakan bid'ah terhadap amal yang dilakukan oleh orang lain. Jadi jangan mudah menghukum bid'ah terhadap amal yang dilakukan orang lain selama kita belum memeriksa dalil dari apa yang mereka lakukan, karena terkadang zahirnya kita tak tahu apa dalilnya. Jadi usahakan cari dalilnya dulu. Ketika memang benar ada dalilnya, sesuatu yang dilakukan mereka itu, maka itu tidak termasuk kategori bid'ah. Tapi kalau memang setelah kita cari-cari dalilnya, memang tidak pernah sama sekali ada dalilnya, tidak termasuk dalam payung Al-Quran maupun Sunnah, tidak pula pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, maka ini termasuk bagian daripada bid'ah yang sesat itu. Kemudian yang berikutnya adalah bid'ah ini adalah lawan daripada sunnah. Ya. Makanya dalam hadis sebelum cerita tentang bid'ah, Rasulullah menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Apa yang dimaksud dengan man sanna sunnatan hasanatan? Siapa yang membuat sunnah yang baik, siapa yang membuat suatu amalan baik ini belum tentu pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, belum tentu dilakukan oleh, bahkan bisa jadi belum tentu pernah dilakukan oleh Rasulullah secara langsung. Tapi kalau itu baik menurut syariat, maka dia mendapatkan ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya. Maka semakin banyak orang yang mengikut apa yang dilakukannya ketika berbuat kebaikan itu, maka semakin banyak pahala yang akan dia peroleh. Terus mengalir. Itulah yang dimaksud salah satunya dengan pahala jariyah itu yang terus mengalir. Jadi sunnah hasanah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi ketika kita membuat sebuah kebaikan diikuti oleh orang lain, yang kebaikan ini maknanya cakupannya sangat umum, tapi masih kebaikan yang terpayungi dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena
yang dikatakan baik itu adalah baik sesuai menurut syariat, bukan baik menurut akal kita. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat pada hari ini. Semoga ini dapat menambah wawasan dan menyemangati kita untuk melakukan ibadah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita bersama orang-orang yang soleh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.